wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fauzia. Biasa saya dipanggil Zia dengan NIM 2511306058. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pendidikan Islam di era modern mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Saat ini, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama semakin meningkat. Banyak orang tua mulai memilih sekolah Islam agar anak-anak tidak hanya mendapatkan ilmu umum, tetapi juga memiliki dasar agama yang kuat. Selain itu, perkembangan teknologi membuat proses belajar Islam menjadi lebih mudah melalui internet, aplikasi pembelajaran, kajian daring, serta media sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam masih memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang beriman dan berakhlak baik. Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang berilmu, karena ilmu dapat menjadi jalan menuju kebaikan dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, apakah sama-sama orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk terus belajar dan mencari ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Meskipun pendidikan Islam berkembang pesat, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah pendidikan yang terlalu fokus pada formalitas, seperti simbol keislaman, hafalan, dan aturan disiplin, tetapi kurang memperhatikan pembentukan akhlak dan karakter. Akibatnya, sebagian peserta didik yang memahami teori agama, tetapi perilakunya belum mencerminkan nilai Islam yang sebenarnya. Padahal, tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang bertakwa dan berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran menegaskan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah dilihat dari penampilan atau simbol, tetapi dari ketakwaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menjelaskan bahwa pendidikan Islam seharusnya lebih menekankan pembentukan iman, akhlak, dan ketakwaan daripada hanya mengejar nilai akademik atau hafalan semata. Permasalahan lain dalam pendidikan Islam adalah adanya anggapan bahwa ilmu agama lebih penting dibandingkan ilmu umum, seperti sains, teknologi, ekonomi, dan kesehatan. Padahal Islam tidak pernah memisahkan ilmu agama dan ilmu dunia. Semua ilmu yang bermanfaat dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Jika umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan sulit bersaing di era globalisasi modern seperti sekarang. Islam sebenarnya sangat menghargai penggunaan akal dan pemikiran kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, maka apakah mereka tidak berpikir? Quran Surah Al-A'raf ayat 184. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan Islam seharusnya tidak hanya mengajarkan hafalan, tetapi juga melatih siswa untuk kreatif, inovatif, dan memecahkan masalah. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi tantangan besar bagi pendidikan Islam. Teknologi dapat memberikan manfaat besar jika digunakan dengan baik, tetapi juga dapat membawa dampak negatif seperti kecanduan gadget, penyebaran hoaks, menurunnya adab, dan krisis moral pada generasi muda. Karena itu, sekolah Islam harus mampu mengarahkan siswa agar menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam yang baik harus mampu mengintegrasikan iman, ilmu, dan akhlak secara seimbang. Pendidikan tidak boleh hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga harus membangun spiritualitas, karakter, dan keterampilan hidup peserta didik.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia." Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan Islam harus mampu menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan Islam. Guru bukan hanya penyampaian ilmu, tetapi juga teladan bagi siswa dalam sikap dan perilaku. Akhlak guru yang baik akan memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan karakter peserta didik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa inti ajaran Islam dan pendidikan Islam adalah pembentukan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga menunjukkan pentingnya membaca dan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan." Quran Surat Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menjadi dasar bahwa pendidikan Islam harus melahirkan generasi yang cinta membaca, gemar belajar, dan memiliki semangat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan Islam di era modern harus mampu menciptakan generasi yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta siap menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman-teman semuanya.